Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa berhadir pada pagi hari ini. Salawat beriringkan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan buat Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah saya yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin rahimakumullah. Coba kita pejamkan mata kita sebentar dan ingat satu hal. Siapakah yang 9 bulan 10 hari mengandung kita dengan susah payah? Siapa yang tidak tidur saat kita rela tengah malam? Siapa yang rela panas-panasan, hujan-hujanan demi membiayai sekolah kita? Jawabannya cuma satu, adalah ibu dan ayah. Allah Subhanahu wa taala menempatkan perintah berbakti kepada kedua orang tua tepat setelah perintah untuk menyembahnya. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 Allah berfirman yang artinya, dan Tuhanmu lah telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa dengan sebaik-baiknya. Lalu seperti apa bentuk bakti itu? Yang pertama, bakti dalam ucapan dan sikap. Sering tanpa sadar kita membentak saat disuruh, menjawab dengan ketus saat dinasihati. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang kita berkata saja kepada kedua orang tua. Coba ganti dengan iya bu, iya ya, terima kasih. Sepele, tapi itu yang membuat orang tua hati mereka jadi tenang. Rasulullah SAW bersabda, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Kalau orang tuanya ridho, maka Allah juga akan ridho. Yang kedua adalah bakti dalam perbuatan. Bakti tidak harus menunggu kita lulus kerja dan punya gaji besar. Bakti bisa dimulai dari sekarang. Bantu ibu masak, cuci piring di rumah, tanya mereka, apakah capek hari ini bu? Hal inilah sekecil ini terasa besar di hati mereka, karena yang dibutuhkan orang tua adalah bukan harta, tapi perhatian dan waktu kita. Yang ketiga adalah bakti dalam doa dan prestasi. Doakan orang tua dalam 5 waktu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Selain doa, buktikan cinta kita lewat prestasi. Belajar dengan sungguh-sungguh, jaga nama baik keluarga, jauhi narkoba, dan jauhi pergaulan buruk. Karena setiap prestasi kita, nama orang tua jadi harum. Setiap kesalahan kita, orang tualah yang paling malu. Hadirin rahimakumullah. Ada 3 tipe anak yang menurut para ulama. Yang pertama, anak yang berbakti saat orang tuanya masih hidup dan terus mendoakan mereka saat wafat. Anak inilah yang cerdas. Yang kedua adalah anak yang baru sadar dan berbakti saat orang tuanya sudah tua atau sakit-sakitan. Masih ada waktu, tapi pahalanya tidak sebesar yang dari awal. Yang ketiga adalah anak yang menyesal setelah orang tuanya tiada, pintu sudah tertutup, tinggal air mata dan penyesalan. Nauzubillah, jangan sampai kita termasuk yang ketiga. Saya teringat kisah Uwais Al-Qarni. Beliau tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi namanya disebut oleh Rasul karena baktinya kepada ibunya yang lumpuh. Beliau menggendong ibunya naik haji dari Yaman ke Makkah. Karena satu bakti itulah
doanya bahkan diminta Rasulullah untuk mendoakannya. Dari sini kita belajar hebatnya seseorang tidak diukur dengan follower atau nilai rapor, tapi diukur dari bagaimananya perilaku terhadap kedua orang tua. Hadirin rahimakumullah, usia orang tua terus bertambah, rambut mereka memutih, tenaga mereka melemah. Suatu hari nanti kita yang akan menguatkan mereka, sama seperti dulu mereka menguatkan kita. Jangan tunggu kata nanti kalau sudah sukses baru berbakti, karena kita tidak pernah tahu apakah nanti itu masih ada. Mulai hari ini, ketika pulang sekolah, jangan lupa peluk orang tua, katakan aku sayang ayah, aku sayang ibu. Bantu pekerjaan di rumah, jaga sholat, jaga nama baik keluarga. Karena anak yang berbakti tidak akan pernah rugi. Rezeki dilapangkan, hidupnya diberkahi, dan jalannya dimudahkan. Demikian pidato singkat dari saya. Kalau ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhirul kata, mari kita sama-sama menjadi anak yang membanggakan orang tua di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.